مرحبا أهلا النوادي. أما إذا كان يحسن الفاتحة بالعجمية ولا يحسنها بالعربية فلا يجوز له قراءتها بالعجمية. Adapun jika dia membaca suratul Fatihah, dia tidak mampu dengan menggunakan bahasa Arab, tapi justru artinya dia hafal. Bahasa asing yang menerjemahkan suratul Fatihah, dia hafal, tetap tidak boleh digunakan di dalam sholat. Ini kan pernah terjadi, sholat pakai terjemahan bahasa Indonesia suratul Fatihah atau bahasa-bahasa asing lainnya tidak diperkenankan dibaca di dalam sholat, kecuali doa. Doa itu diperbolehkan tapi tidak dilafadzkan. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, Imam Nawawi mengatakan di dalam sholat boleh kita menggunakan doa yang ada di luar sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh kita gunakan. Bahkan beliau katakan di semua tempat boleh. Kita sudah baca ini surat-surat, kemudian ada waktu jeda, kita baca itu doa, boleh. Cuma kebiasaan para ulama di sujud. Dalam sujud, karena ada hadis Nabi SAW mengatakan seorang hamba dia dekat dengan Allah. Dekat di sini bukan dekat tempat, bukan Allah ada di sajadah, bukan. Tapi dekatnya pangkat. Seorang hamba dekat dengan Allah di saat dia sujud. Fa'akthirud du'a fihi. Nabi katakan perbanyaklah doa di dalam sujud. Ini hadis. Doa apapun boleh kita panjatkan di dalam sujud tersebut, baik berupa bahasa Arab ataupun bahasa asing termasuk bahasa Indonesia. Akan tetapi disyaratkan wajib kalau menggunakan bahasa selain bahasa Arab maka tidak boleh dilafadzkan. Sepakat, hanya ada sedikit ulama yang mengatakan boleh, tapi mayoritas mengatakan batal sholat kita kalau kita doa di dalam sholat menggunakan bahasa asing. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab kita lafadzkan boleh di dalam sholat. Kenapa diwajibkan harus menggunakan bahasa Arab? Alasannya dua. Dua. Yang pertama, Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyah. Ini Allah tegaskan, kami turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Jadi Allah menyatakan firman-Nya bahwa Al-Quran kalamullah itu menggunakan bahasa Arab. Maka wajib di dalam sholat kita menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, ittiba'un nabi. Kita ikuti Rasulullah, Nabi menggunakan bahasa tersebut di dalam sholatnya. Kalau kita mengganti dengan bahasa yang lain dan kita lafadzkan, bahkan hadis qudsi dari Allah, hadis Nabi dari Allah, kita tidak membaca Al-Quran tapi mengganti dengan hadis qudsi, mengganti dengan hadis Nabi, itu tidak sah. Apalagi bahasa-bahasa yang lain. Ini hadis wahyu, hadis qudsi wahyu, hadis Nabi wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Namun aturannya tetap harus membaca Al-Quran. Kecuali doa boleh kita gunakan. Doa dari hadis Nabi kita gunakan dalam sholat boleh. Tapi kalau kita gunakan sebagai bacaan di dalam sholat, kemudian Al-Quran tidak kita baca, kita beranggapan bisa diganti dengan hadis atau hadis qudsi, ulama para fuqaha sepakat bahwa hal itu tidak mencukupi dan tidak dianggap sah. Nah, ini perlu kita pahami. InsyaAllah kita lanjut lagi masih membahas tentang suratul Fatihah di pertemuan berikutnya. Ini Imam Nawawi membahas secara rinci. Ya, ini sebagai gambaran, kitab Al-Azkar ini salah satu kitab yang sangat baik untuk dibaca. Sampai para ulama mengatakan bi'dar wastari al-azkar, jual rumah
untuk beli kitab azkar. Beli jual rumah, beli kitab al-azkar. Karena dibahas secara sistematis urutan mulai dari kita niat takbiratul ihram sampai kita salam, kemudian juga ada pembahasan tentang etika dan akhlak dan kumpulan-kumpulan zikir-zikir dan doa-doa yang marfu bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.